Oke, baik, masih di kajian KIR, kajian Industrial Relation, gelombang ke-7 ya. Sekali lagi teman-teman yang baru bergabung di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, iGrowth Channel, iGrowth Indonesia Channel maupun di Zoom-nya DHM Partners ya. Selamat datang dan mari kembali kita berdiskusi. Nah, tadi kita ambil di sesi 1 3 dari pertanyaan PR ya yang belum terjawab banyak juga tuh. Ya, Plus dari Zoom juga nih tadi udah kita jawab 3 pertanyaan. Dan sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang ada di YouTube kita nih, Om Denny. ya. Nah, oke. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Santi dari UKK. Ya, UK. Bagaimana jika perusahaan tidak sanggup membayarkan PHK-nya? Wah, itu poin banget tuh. Gimana tuh? Baik. Nah, itu deh. Wah, Silakan dijawab. ini pertanyaan menarik nih ya. Dua hal yang mau saya jawab nih Bapak Ibu. Ya. Bagaimana jika perusahaan tidak sanggup membayarkan PHK-nya? Maksudnya mungkin membayarkan kompensasinya lah ya. Kompensasinya, bukan PHK-nya. Kompensasi PHK-nya. Yang pertama, saya berasumsi bahwa ini terjadi karena masalah COVID ini ya, masalah pandemi ini. Kalau ini masuk dalam kategori pandemi ini, maka kita bisa menjalankan prosedur yang disampaikan oleh Ibu Menteri dalam surat edarannya atau peraturannya yang tadi saya sampaikan, berdiskusi, berunding dan mencapai kesepakatan. Itu sah-sah saja, ya. Dasar hukumnya apa? Pasal 55 tadi, ya. Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Itu hal pertama. Dalam konteks terjadi pandemi. Hal kedua, ya, ini yang agak menarik hal kedua Bapak Ibu dan di beberapa tolong sebelum saya bicara tentang hal kedua jangan salah paham ya, jangan ada yang merasa tersinggung ya, karena saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin ya, ini harus kita ambil jadi pelajaran buat kita. Yang penting sebenarnya bagaimana kita improve di kemudian hari. Jadi begini, hal yang kedua adalah apabila ini kita bicara dalam kondisi umum, terus perusahaan tidak bisa membayarkan kompensasi PHK-nya. Seperti yang saya sampaikan di dalam salah satu video singkat yang ada di channel YouTube-nya DHM Partners, ya, di sana disebutkan bahwa secara sederhana saya menyebutnya kondisi seperti ini sama dengan perusahaan menggali kuburannya sendiri, ya. Menggali kuburannya sendiri. Ya. Kenapa kok sedemikian kejamnya Den ngomongnya, gitu kan? Ya. Kan begini, nanti teman-teman yang dari bagian finance tentu bisa mengkoreksi apabila ada yang perlu ditambah dari apa yang mau saya sampaikan. Di dalam PSAK 24 ya, aturan standar akuntansi keuangan ya, di sana salah satu poinnya yang harus dipenuhi yang saya tahu adalah mempersiapkan memprovisikan dana untuk membayar kompensasi PHK, ya, membayar kompensasi PHK, bahkan kalau nggak salah perhitungannya itu dengan menggunakan perhitungan maksimal, dan itu dilakukan sebagai bagian dari syarat untuk audit keuangan, ya, financial audit tuh yang setiap tahun ya kalau nggak salah. Nah, apabila ternyata perusahaan kita melakukan proses financial audit, kemudian juga ikut memperhitungkan berdasarkan PSAK 24, membuat laporannya, berarti kan sebenarnya kita sudah mengklaim secara official, secara resmi bahwa perusahaan sudah menyiapkan dana itu, ya. Tetapi ternyata dalam prakteknya karena berbagai macam sebab, ternyata dana tersebut tidak dipersiapkan secara tersendiri. Biasanya dalam praktek itu biasanya dipakai ke operasional, ya, dipakai ke dalam operasional, sehingga itu membuat jumlah dananya menjadi berubah, menjadi biasanya banyak berkurang. Nah, pada saat dalam tahun tersebut tiba-tiba terjadi PHK,
Maka perusahaan jadi kebingungan karena duitnya nggak cukup. Nah, itu wajar terjadi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kan kesalahan atau pelanggarannya justru berada di sisi kita di perusahaan. Karena kita sudah membuat janji tanda kutip di dalam PSAK 24 dalam financial audit bahwa kita akan memprovisikan dananya tersendiri, tapi ternyata tidak kan, nggak kita provisikan, malah kita pelintir, kita masukkan ke dalam dana operasional. Ya. Nah, itu yang saya sebut sebagai menggali kuburan sendiri, karena berbalik ke perusahaan. Ya. Begitu dua hal yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan terutama yang kedua itu menjadi pelajaran atau diambil pelajarannya buat kita semua, sehingga kita buru-buru memperbaiki atau mengimprove apa yang ada di perusahaan kita hubungannya dengan persiapan dana kompensasi untuk PHK. Demikian Pak Abi. Baik, dari YouTube masih ada pertanyaan? Belum. Sementara kita keep dulu dari YouTube, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di PR kita, di KIR 5 dan 6 yang masih belum juga terjawab, ya, masih banyak maksudnya. Oke, kita masuk. Bagaimana tenaga kerja yang kompeten, memiliki integritas dan loyalitas, ya, dan bagaimana cara mengatasi permintaan kepala bagian atas kepala dengan kegiatan luar job desk. Oh, maksudnya dia diminta untuk mengerjakan di luar job desk sebuah pekerjaan tapi di luar job desk-nya. Nah, ini bagaimana menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti ini? Baik, yang pertama tentang tenaga kerja kompeten ya. Tentu kalau tenaga kerja kompeten ya kita harus belajar, itu udah hal dasarnya. Prinsip dasarnya harus belajar. Apa yang harus dipelajarin? Yang pertama kompetensi yang berhubungan dengan jenis pekerjaan kita. Ya, itu dulu yang penting. Kalau dalam dunia komputer itu hardware lah ya. Hardware-nya. Kemudian software-nya apa? Nah, di situ baru masalah mental, masalah kepribadian, tadi masalah integritas, sehingga kita tidak mudah melenceng atau dipengaruhi, dipaksa untuk bermain-main dengan aturan. Ya. Dan ini kalau masalah integritas nggak hanya untuk orang HR, nggak hanya untuk orang HR, nggak hanya untuk orang IR, tetapi untuk seluruh karyawan, karena semua orang berpotensi untuk tadi memiliki kesempatan, bedanya besar atau kecil aja, terhadap pelanggaran aturan atau mempermainkan aturan yang ada. Ya, itu tentang integritas, termasuk loyalitas, dan bagaimana cara mengatasi permintaan kepala bagian untuk kegiatan di luar job desk ya. Ini memang sangat bergantung kepada apa yang saat ini sedang terjadi dalam hubungan antara si karyawan dengan atasannya. Seharmonis apa hubungannya? Ya, apabila hubungannya memang cukup bagus, artinya berada dalam posisi yang kondusif, maka si karyawan mungkin dengan mudah bisa menyampaikan ya kepada si atasan, wahai Pak Bos, wahai Pak Kabak, kan? Kepala bagian ini kan dimulainya, wahai Pak Kabak, pekerjaan saya ternyata tidak termasuk apa yang Bapak suruh. Pekerjaan yang Bapak suruh itu ternyata tidak ada di dalam job desk saya. Ini job desk saya. Nah, sampaikan kepada mereka dan cari kesepakatannya. Apakah job desk-nya mau ditambah atau oh iya ternyata aku salah. Ya sudah, aku kasih ke orang lain, ke anggota yang lain. Tapi bagaimana apabila hubungannya ternyata tidak seharmonis itu, sehingga si karyawan tidak dengan mudah bisa menyampaikan apa adanya, maka yang harus dilakukan adalah mencari perantara. Mencari perantara ke siapa? Kepada orang yang pertama memiliki kewenangan atau lebih didengarkan oleh si atasan kita, si kabak tadi. Siapa contohnya? Atasan yang kabak ngomong. Atau yang paling enak, yang paling aman sebenarnya adalah datangi ruangan HR, datangi ruangan HRD, dan mengadulah ke sana, curhat ke sana, minta HRD untuk menjembatani, mencari solusi dan jalan tengahnya. Begitu, jangan begitu dikasih terus langsung berantem.
Lebih parah lagi, nggak berantem, dia langsung manggil temennya, tiba-tiba mogok kerja di depan gitu. Wah, itu malah jadi masalah baru. Ya. Gitu, Pak Adi. Ya, ini pertanyaan di YouTube tuh kayaknya udah kejawab kemarin ya, Om Denny ya. Ya, terjadi pelanggaran berat tapi diminta resign. Ya, kayaknya kita nggak perlu jawab ya. Kemarin ada. Tadi barusan kan? Barusan juga sebelum ada. break kita Sebelum jawab. break juga kita jawab. Dan kemarin juga di Indonesia Air Solution kemarin juga itu pertanyaan yang sudah kami jawab. Silakan nanti masuk ke YouTube kami. Dan lupa subscribe juga ya. Like, subscribe, and share. Nah, itu juga pertanyaan yang udah kita jawab kemarin. Jadi kita nggak perlu ulang pertanyaannya. Sama ya, sama persis seperti yang ada pertanyaan di YouTube dari Mbak Santi tadi. Oke, sekarang kita kembali ke Zoom. Pertanyaan ke Zoom ya. Kita kembali ke Zoom. Menahan ijazah, pengunduran diri. Ini sudah. Ibu Yati. Ibu Yati Laila dari Batam nih. Dari Batam. Selamat pagi Bapak Ibu, izinkan bertanya. Untuk pendaftaran perjanjian kerja, apabila tidak didaftarkan dalam tenggang waktu 7 hari, maka tidak ada sanksinya kan? Nah, namun apabila auditor dari customer kita menyatakan bahwa hal ini wajib, kira-kira bagaimana kita menegaskan kepada auditor tersebut sehingga tidak terjadi finding? Apabila kita menang mendaftarkan PK tersebut, tetapi kita tidak mendapatkan jawaban dari Disnaker, apa yang bisa kita jadikan bukti bahwa kita sudah mendaftarkan PK tersebut sebagaimana mestinya? Oke. Baik. Ibu Yati dan teman-teman semua, pendaftaran perjanjian kerja itu memang diatur di dalam salah satu produk hukum kita, ya, kalau nggak salah itu ada di Kepmenaker 100 tahun 2004 tentang PKWT, ya, dan itu memang benar menjadi kewajiban. Dan memang yang saya tahu, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan apabila punya pendapat lain, ya. Yang saya tahu memang sanksinya tidak muncul di sana, ya. Tetapi ada hal menarik nih Bapak Ibu dalam praktek penegakan hukum di lapangan. Yang saya dengar dari beberapa rekan, saya kebetulan tidak tahu putusannya dengan tepat, nomornya berapa, tahunnya berapa. Tapi yang seingat saya ada beberapa info dari teman-teman bahwa dalam beberapa kasus, ya, terjadi putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian kerja seperti itu yang tidak didaftarkan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau permanen. Ya. Tentu kita tidak bisa langsung mengartikan ini sebagai sebuah hukum yang berlaku untuk semua kasus, karena setiap kasus memiliki karakternya sendiri-sendiri. Ya. Jadi untuk memahaminya tentu kita perlu melihat putusan dari majelis hakim tersebut, dasar hukumnya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut, pertimbangannya apa. Setiap kasus punya pertimbangan yang berbeda. Ya. Jangan-jangan mungkin dalam kasus tersebut itu dinyatakan menjadi permanen atau PKWTT karena tidak didaftarkan. Kenapa nggak didaftarkan? Karena nggak ada tertulis, Pak. Ya. Kalau nggak ada tertulis ya udah jelas itu menjadi PKWTT, ya, karena harus tertulis untuk PKWT itu, termasuk untuk harian lepas. Nah, begitu kurang lebih. Nah, kemudian untuk auditor menyatakan bahwa itu wajib. Benar, auditor benar, Bu. Auditor benar bahwa memang itu wajib. Judulnya tulisannya kalau nggak salah memang wajib di sana. Ya. Kemudian bagaimana kita menegaskan sehingga tidak menjadi finding? Tentu kita akan kesulitan untuk menegaskan bahwa kita tidak, maksudnya kalau kita memberikan alasan kepada auditor nih, akan sangat susah apabila kita memberi penjelasannya begini, hey Bapak Ibu auditor, kita tidak mendaftarkannya, kita tahu itu wajib karena nggak ada sanksinya. Ya nggak bisa seperti itu. Karena auditor tentu berpegang kalau namanya wajib, ya jalankan, kan begitu. Maka lebih bagus apa yang Ibu Yati sampaikan di nomor 2, inilah yang kita jalankan.
kita mendaftarkan perjanjian kerja tersebut ke Disnaker. Kalau tidak salah, di beberapa Disnaker yang saya tahu, mereka ada menerapkan, saya nggak tahu masih berlaku apa enggak, ada menerapkan bahwa yang didaftarkan itu adalah format bakunya. Jadi format bakunya didaftarkan, dan sepanjang perusahaan tidak melakukan perubahan terhadap format baku tersebut, maka itu masih dianggap sah. Ya, tapi apabila perusahaan melakukan perubahan, maka harus didaftarkan ulang. Ya, itu salah satu yang saya dengar, yang saya tahu. Nah, karena kalau itu didaftarkan orang per orang, tentu teman-teman kita di Disnaker akan membutuhkan ruang arsip yang super besar, ya. Apalagi kalau kayak di Batam misalkan, itu kan pulau industri. Bayangin tuh berapa ratus ribu, berapa juta. Kita bahkan ngomongnya bukan orang yang kerja hari ini. Dalam 1 bulan, kalau misalkan di sana, misalkan anggaplah ada 10 juta karyawan di sana, kemudian perputarannya dalam sebulan bukan 10 juta. Karena ada yang keluar masuk, sehingga bisa saja menjadi 20 atau 30 juta. Nah, kalau 30 juta ini harus ada ada 1 lembar perjanjian kerjanya di Disnaker di Batam, tentu Disnaker Batam akan memiliki ruang filing yang mungkin super besar, sebesar perpustakaan negara barangkali ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita memang mendaftarkan ke Disnaker. Tergantung di Disnaker nanti mereka akan memberikan masukan bagaimana metodenya yang dipakai di Disnaker tersebut. Apabila dipakai adalah menggunakan pendaftaran format bakunya, maka kita ikuti itu. Ada juga yang menggunakan, misalkan, tahu saya menggunakan daftar nama. Jadi format baku, kemudian dikasih surat pengantarnya atas nama siapa, ya kan? Pihak karyawan yang ditulis, sehingga yang dipegang adalah daftar nama sama format baku, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ini, apabila tidak ada jawaban dari Disnaker, bukti apa yang kita bisa jadikan alat untuk menunjukkan bahwa kita sudah mendaftarkan? Buktinya adalah surat yang kita sampaikan kepada Disnaker. Jadi kalau kita mendaftarkan perjanjian kerja itu ke Disnaker, maka yang selalu saya sarankan kepada teman-teman semua adalah membuatkan tanda terima. Buatkan tanda terima, ya. Di dalam tanda terima itu bisa macam-macam bentuknya. Ada tanda terima sendiri, secara tersendiri tanda terimanya, kemudian dilampiri dengan salinan dari yang didaftarkan, dokumen yang didaftarkan, atau fotokopinya dari dokumen yang didaftarkan, itu dikasih tanda tangan. Dikasih tanda tangan orang yang terima di Disnaker. Tanda terima selengkap, nama, tanggal, kemudian posisinya siapa, orang itu siapa. Ya, kalau TU ya TU, tulis di situ, minta stampnya. Nah, itu yang bisa kita jadikan dasar. Ya, misalkan dari Disnaker belum juga memberikan jawabannya atau belum menyatakan ini sudah terdaftar dan sebagainya, itu bisa kita jadikan daftar. Kalau auditor datang, daftarkan belum? Sudah, mana bukti pendaftarannya? Tunjukkan tadi tanda terimanya, udah disampaikan. Kalau dia tanya, mana kok dari Disnaker belum berikan? Ya itu urusan Disnaker, bukan urusan kita. Mungkin Disnaker lagi sibuk dan lain sebagainya, sehingga mereka membutuhkan waktu lebih. Ya kan? Tapi kita sudah punya bukti bahwa kita sudah menjalankan aturan itu. Ya, sehingga semua dokumen ini nggak hanya berlaku untuk pendaftaran Bapak Ibu. Saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua untuk membiasakan menggunakan tanda terima pada saat menyerahkan dokumen-dokumen kepada pihak lain, ya, pihak lain di luar perusahaan atau pihak lain di dalam perusahaan, misalkan kepada serikat dan sebagainya, itu menggunakan tanda terima, terutama apabila dokumen-dokumen itu dirasa berpotensi untuk menjadi alat bukti di kemudian hari. Itu penting bagi kita. Itu sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Demikian, Pak Adi. Oke, satu lagi dari Zoom sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan PR kita. Oke. Dari Pak Matum ya. Izin bertanya Pak? Iya, saya izinkan Pak. Jika PKWT terdapat pernyataan diskriminatif, apakah PKWT tersebut sah Pak?
demi hukum maksudnya. Ya. Oke. Diskriminatifnya apa tuh ya? Perlu dijelaskan lagi. Diskriminatif misalkan orang tidak berambut tidak boleh bekerja di perusahaan itu. Nyindir gue nih. Nyindir gue ini gitu. Ya kan? Jadi orang tanpa rambut tidak boleh bekerja di perusahaan itu. Misalkan, ya kan ya, itu diskriminatif itu. Karena saya dan Pak Abi sama-sama efisiensi Pak. Nah, kelompok berambut tipis. Ya. Ya. Jadi pernyataan diskriminatif itu tentu melanggar perundangan, itu hal pertama. Pertanyaannya, apakah PKWT-nya menjadi sah atau tidak? Ya. PKWT-nya sah, Bapak Ibu. PKWT-nya tetap sah sepanjang persyaratan perjanjian kerjanya terpenuhi. Ya, seperti tadi jenis pekerjaan, sifat dan sebagainya, waktu dan sebagainya, termasuk secara administratif isi dari perjanjian kerja yang ada identitas para pihak, ada sebagainya tadi itu ya. Ada berapa? 8 atau 9 poin yang ditetapkan dalam perundangan, itu terpenuhi, itu sah. Yang khusus tentang klausa tentang diskriminatif tadi, hanya itulah yang menjadi batal demi hukum. Ya. Jadi klausa itu menjadi tidak dapat dipakai. Itu nggak hanya untuk pernyataan diskriminatif, Bapak Ibu. Termasuk klausa-klausa atau ketentuan yang dimunculkan dalam perjanjian kerja yang jelas-jelas melanggar perundangan. Contohnya apa? Nah, ini mumpung lagi ngomong perjanjian kerja, saya kasih contoh yang paling umum. Contohnya gini, di dalam perjanjian kerja dikasih satu pasal. Dalam hal pihak kedua, dalam kurung karyawan, tidak memenuhi target, maka dianggap mengundurkan diri. Nah, ya kan? Dianggap mengundurkan diri. Nah, ini yang menarik. Ya, pernyataan seperti ini tentu tidak memiliki dasar hukum. Bahkan ini bertentangan dengan pasal 162 tentang mengundurkan diri. Sehingga pertanyaannya, apakah perjanjiannya menjadi tidak sah? Belum tentu. Perjanjiannya bisa saja tetap sah, tetapi khusus klausa yang tadi, klausa yang disebutkan terakhir tadi, itu yang menjadi batal demi hukum. Ya, begitu kurang lebih Pak Abi. Oke, kita ambil satu lagi Pak Denny. Kayaknya tambah banyak yang hadir. Dari siapa? Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Oke. Pertanyaannya izin bertanya, status PKWT dan PKWTT tidak ada kategorinya dalam aturan pajak penghasilan. Karena dalam perpajakan tidak ada status karyawan kontrak dan dianggap karyawan yang terima gaji secara teratur tiap bulan adalah karyawan tetap. Mohon bantu penjelasannya. Wah, Ibu Elizabeth ini bertanya persis langsung mengena kepada hal yang memang saya tidak terlalu kuasai. Saya kebetulan sangat tidak ahli di dalam perpajakan. Jadi saya sangat khawatir kalau menjawab ini menjadi salah. Ya, tetapi yang saya tahu biasanya di dalam formulirnya tentang PPh itu sudah ada ketentuannya. Dan karena PKWT ini bukan baru pertama, ya sudah lama, sudah ada. Biasanya konsultan-konsultan pajak itu sudah sangat memahami bagaimana cara mengisinya. Mungkin akan lebih baik dan akan lebih mengena penjelasan atau sarannya apabila Bapak Ibu bertanya kepada para konsultan pajak di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Karena saya kebetulan bukan ahli di bidang perpajakan. Khawatir nanti kalau saya jawab malah salah, nah kan? Kalau saya salah, nanti saya harus minta maafnya sama orang satu Zoom ini, ditambah sama pendengar-pendengar yang lain tuh, kan capek urusannya, ya. Begitu, Pak Abi. Baik. Ini yang masih serius nih di sini di Zoom nih, saya kayaknya harus kasih apresiasi ya. Seperti Pak Agung nih yang masih melotot di depan banget. Halo Pak Agung. Jadi Pak Agung ada pertanyaan nggak? Di bawah ada nggak ada ya? Belum tahu. Belum ada ya? Nah, ini. Oke. Pak Dudi. Pak Dudi, selamat siang Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kang Denny. Wah, kapan jadi orang Sunda? Berubah. Apa-apa. Yang penting raos lah gitu ya. Pertanyaan, ini pengalaman kawan saya katanya. Dengan alasan pandemi, perusahaan melakukan PHK. Hak karyawan
seperti uang pesangon tetap diberikan, namun dengan jumlah yang lebih rendah, lebih kecil dari yang seharusnya. Apakah praktek seperti ini dibenarkan secara hukum? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Kang Dudi. Nah, beliau ini salah satu senior saya yang saya kenal dulu dari tahun 2007. Waktu saya masih di Cikarang di perusahaan perusahaan metal. Ya. Baik, Pak Dudi, mengenai alasan pandemi perusahaan PHK, kemudian kompensasinya lebih rendah dari perundangan. Jadi, apakah praktek seperti ini dibenarkan? Tergantung. Ya, tergantung. Kenapa tergantung? Atau tergantung apa? Tergantung dari dasar hukum yang dipakai. Apabila praktek ini dasar hukumnya adalah kesepakatan kedua pihak dan sudah ada kesepakatannya, mengikuti ketentuan, mengikuti prosedur yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan kita dalam surat edaran atau peraturan menterinya yang keluar bulan Mei kalau nggak salah, yang saya sampaikan, maka itu sah-sah saja. Ya, karena di sana disebutkan dalam kondisi seperti ini, pandemi memang ini menjadi kondisi yang tidak diharapkan semua pihak dan bisa-bisa saja perusahaan ternyata memiliki kondisi yang super susah. Dalam kondisi seperti ini, apabila terjadi pengurangan hak, nah pengurangan hak kan salah satunya adalah pengurangan hak atas kompensasi. Maka yang menjadi wajib adalah dibicarakan, dirundingkan, dan dicapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka praktek ini tentu menjadi praktek yang tidak benar alias ilegal. Ya. Itu kata kuncinya, Pak Dudi. Sehingga perlu dilihat, kalau ini prakteknya berdasarkan kesepakatan dan ada buktinya, berarti masih nggak ada masalah. Ya. Termasuk juga misalkan kita harus di beberapa kasus yang saya temui, bukan kasus ya, di beberapa keadaan di luar sana yang saya temui, kesepakatan itu bahkan bermacam-macam loh Bapak Ibu, ya. Ini yang saya selalu sampaikan, kita harus menjadi seniman, ya. Kita juga harus menjadi kreatif dalam membuat kesepakatan ini. Jangan hanya melihat, udah pokoknya bayaran dikurangin, nah dipaksa supaya sepakat. Jangan hanya itu. Kita juga harus pahami sebagai perusahaan bahwa si karyawan membutuhkan hidupnya, membutuhkan mungkin nilai uang itu dan sebagainya ya untuk kebutuhan hidup mereka. Maka berbagai hal bisa kita lakukan. Di beberapa perusahaan, di beberapa tempat yang saya kenal dan saya sampaikan apresiasi untuk itu, mereka bahkan sangat kreatif memberikan kompensasi sebagai pengganti uang yang tidak bisa mereka berikan karena memang lagi berat perusahaannya, diganti dengan berbagai kompensasi yang bersifat non-uang. Contoh, misalkan ada perusahaan yang bergerak di bidang restoran misalkan, kemudian pada saat pandemi ini dia melakukan PHK karyawannya, atau dia merumahkan karyawannya, dia nggak mampu lagi bayar upah karyawannya, berat bagi dia, udah nggak bisa, dia mau ngapain lagi, udah nggak ada memang. Akhirnya yang dia sampaikan kepada karyawannya, dia juga paham bahwa karyawannya membutuhkan makan. Maka yang dia sampaikan, ayo kita dirumahkan selama berapa lama, misalkan entah sebulan, entah 2 bulan, kita tidak bisa membayar penuh, bayar hanya sekian, tetapi perusahaan juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan keluarganya apabila ingin menggunakan dapur di restoran tersebut untuk memasak, misalkan untuk jualan masakan atau catering dan sebagainya, silakan. Karena perusahaan restoran itu memiliki dapur, fasilitas dapur yang cukup bagus. Nah, itu dipersilahkan. Nah, itu salah satu kreativitas, ya. Jadi kita harus berpikir dari berbagai cara nih, dari berbagai sudut pandang, kita harus sangat kreatif untuk mencarikan kesepakatan kepada karyawan ini. Ya, jangan mati di perundangan saja. Karena yang akan kita sepakati adalah hal yang menjadi lebih rendah daripada perundangan. Maka penting bagi kita untuk tadi menjadi kreatif di sana. Ya, itu salah satu contoh. Contoh lainnya, perusahaan nggak punya uang untuk bayar kompensasi PHK-nya terlalu mahal misalkan, dan memang
memang faktanya perusahaan memang berada dalam kondisi yang susah. Yang banyak di luar sana kan ngomongnya, oh rugi lah, saya rugi gitu kan. Tapi ternyata dalam praktek dia baru beli mobil baru dan sebagainya kan. Baru berangkat ke luar negeri dan sebagainya. Nah, apabila perusahaan dalam kondisi susah seperti itu, dia nggak bisa ngasih uangnya, kemudian dia berpikir, oke, tapi aku akan memberikan fasilitas kesehatan yang sekarang ini ada, asuransi dan sebagainya, saya akan bayar paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Oh, itu salah satu kreativitas. Dan bayangkan itu manfaatnya buat karyawan dan keluarganya. Ya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh karyawan dan keluarganya adalah masalah kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Selama dia masih bekerja, dia masih merasa tanda kutip aman. Karena kalau dirinya sakit atau keluarganya sakit, nggak perlu keluar duit. Tinggal pakai asuransi, baik itu BPJS ataupun asuransi swasta yang lain. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan, Bapak Ibu, sebagai HR, sebagai pimpinan, sebagai manajemen. Berapa sih sebenarnya, misalkan nih, bayar asuransi itu kan nggak mahal, preminya setahunan kan, per tahun. Kalau selama ini dirasa sangat bermanfaat, tapi perusahaan nggak bisa ngasih kompensasi uangnya, kita coba cari kompensasi lain. Tadi contohnya, fasilitas kesehatannya, saya cover deh untuk 5 tahun ke depan, untuk kamu sama keluargamu saya bayarin di depan. Ya. Kan itu paling tidak bisa membantu. Ya. Jadi begitu kurang lebih, Pak Dudi, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Minimal ada ada keberpihakan lah ya. Goodwill. Ya, ada itikat baik. Bukan akhirnya seakan-akan tidak ada apa-apa gitu di kondisi seperti ini. Oh, satu lagi Pak. Ya. Yang perlu diingat ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, apabila kesepakatannya tidak tercapai, kesepakatannya tidak tercapai, maka kewajiban hukum itu menjadi tetap wajib dilaksanakan. Itu dia. Itu. Terima kasih. Itu Mario Teguh ya. Baik, lanjut. Saya umumkan dulu ya. Ini penting bagi teman-teman yang hadir hari ini di channel iGrowth Indonesia, di YouTube, Facebook, maupun yang hari ini di Zoom. Jangan lupa nanti hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, kita akan diskusi luar biasa nih. Kita akan menghadirkan Ibu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek, ya, bersama seperti biasa dengan Pak DHM Denny Makarim. Kita akan bahas tentang Omnibus Law, antara harapan dan pertentangan. Nah, kita lihat nasib kita seperti apa ya sebagai pekerja dan sekaligus sebagai pengusaha. Ya, kita lihat nanti pembahasannya di hari Kamis. Sekali lagi catat waktu dan tanggalnya, 13 Agustus 2020 jam 10 sampai jam 12. Like and share ya, nanti biar semua bisa mendapat manfaat nih dari diskusi kita semua ya. Untuk itu sekali lagi tanggal 13 Agustus 2020 pukul 10 sampai 12 WIB ya, kita akan bahas di Indonesia Hire Solution Omnibus Law, antara harapan dan pertentangan, yang akan dihadiri oleh Ibu Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja, dan nanti kita akan berdiskusi bersama juga Pak DHM Denny Makarim. Oke, lanjut, kita jawab pertanyaan. Masih di Zoom? Masih di Zoom, kita habisi dulu. Pak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan terkait kesalahan berat, di mana ada jurisprudensi yang menyatakan bahwa pasal kesalahan berat tetap dapat dimuat dalam PKB selama isinya tidak menjiplak sebagaimana dalam pasal 158 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan maksudnya ya. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, PKB merupakan hasil kesepakatan dengan serikat pekerja yang menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Ya, ini menarik nih. Ini pembahasannya udah dilarikan kepada pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Jadi memang benar 1338 di BW itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bilang perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pembuatnya, berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, ya. Jadi itu juga dikenal sebagai bagian dari azas kebebasan berkontrak kalau nggak salah ya.
Sehingga para pihak boleh-boleh saja atau sah-sah saja melakukan mensepakati hal-hal tertentu dalam sebuah perjanjian. Ya. Dan itu benar, itu tidak salah. Tetapi, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, ada lagi satu pasal yang tidak kalah menariknya dibanding 1338, yaitu 1320. 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bercerita tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ada 4. Sebenarnya isinya pasal 1320 itu panjang lebar, hampir 1 halaman, menggunakan bahasa Indonesia terjemahan dari Belanda. Jadi bahasanya kaku banget, masih zaman tahun berapa itu ya? Saya aja belum lahir kayaknya. Nah, tapi apabila disederhanakan, itu syarat sah perjanjian ada 4. Yang pertama adanya para pihak, yang kedua kesepakatan atau kecakapan hukum, ya. Kemudian yang ketiga adanya objek perjanjiannya. Kemudian yang keempat ini yang penting. Yang keempat ini yang penting dan saya yakin sudah banyak yang tahu, yaitu sebab yang halal. Ya, sebab yang halal. Berarti sebabnya atau hal-hal yang diatur itu tidak boleh bertentangan dengan segala peraturan perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia hari ini atau pada saat perjanjian tersebut dibuat. Sehingga itu yang untuk pembahasan pasal 158 kesalahan berat, tentu yang jadi sorotan adalah 1320 di bagian yang syarat keempat, sebab yang halal. Apakah sebab itu masih halal atau tidak? Ya. Kalau di dalam putusan Mahkamah Konstitusinya di tahun 2004 menyatakan bahwa pasal 158 jelas dan tegas disebutkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka para pihak dengan sebenarnya, kalau menurut saya, ya, dengan mudah bisa menyatakan tidak mau tunduk kepada hal tersebut. Adalah menarik bagi saya apabila dalam PKB masih disepakati tentang kesalahan berat pasal 158. Ya, seharusnya logikanya, kalau menurut saya logikanya teman-teman di Serikat Pekerja harusnya menolak mensepakati pasal 158. Kenapa? Karena 158 itu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tidak membayar pesangon loh kepada karyawan yang melakukan kesalahan berat. Kok bisa-bisanya teman-teman di serikat dalam hal PKB yang tadi disebutkan menjadi sepakat? Itu aneh. Kecuali misalkan pasal dalam PKB itu menyebutkan pasalnya tetap pasal 158 diambil poin pelanggarannya, tetapi kompensasinya dibuat tersendiri. Itu beda. Itu kita tidak lagi bisa menyebutnya sebagai pasal 158, bukan, dan itu bukan kesalahan berat. Dan saya menyarankan istilah kesalahan beratnya diganti menjadi istilah tersendiri supaya tidak rancu, tidak menjadi terganggu dengan istilah yang sudah pernah dikenal dalam perundang-undangan. Jadi ganti aja pelanggaran tertentu misalkan. Buat kita kebetulan cuplik dari mantan pasal 158, kemudian sepakati kompensasinya bagaimana. Nah, itu nggak masalah. Itu baru benar 1338-nya dipakai azas kebebasan berkontrak. Ya, perjanjian menjadi undang-undang bagi para pembuatnya, setuju. Ya. Begitu kurang lebih, Pak Abi. Baik. Itu masih ada berapa? Masih banyak nih. Masih banyak ya? Oke, kita bersabar dulu. Yang di Zoom, kita nanti akan ambil lagi pertanyaan di Zoom. Sebelumnya sambil kita ambil pertanyaan yang ada di 5 dan 6. Ini tadi saya minum, ini enak banget nih Pak. Jus Yufu. Jus for you. Oh, just for you. Just for you. Just for you. Nggak kelihatan ke Zoom-nya Pak. Nggak kelihatan ke Zoom-nya ya. Just for you, not for me. For you, not for me. Not for me. Oke. Teman-teman yang nanti mau berlangganan untuk vitalitas kita, untuk antibodi kita, ini bagus ya, dari
Dan teman kita nih produknya ini juga bagian dari kita melakukan apa namanya solusi ya bagi kasus-kasus PHK, kasus-kasus ya dampak dari COVID-19 ini. Salah satunya kita membranding, mempromosikan teman-teman yang punya ya UMKM yang punya produk-produk Indonesia ya yang cukup menarik dan berkualitas sebenarnya ini. Tadi saya sudah minum tadi cukup mengenyangkan dan cukup seger ya, pagi-pagi udah dapat jus mangga yang sangat-sangat luar biasa nih. Dan ini Jus for you. Jus mangganya kebetulan tidak pakai air, jadi langsung benar-benar buahnya, sehingga tadi waktu dirasakan nggak cair ya. Betul, nggak cair, benar-benar luar biasa rasanya. Tapi kayak teman-teman di Zoom nggak bisa ngelihat nomor teleponnya, adanya di YouTube ya. Nanti di share silakan di silakan nanti cari di sana. Sama ini nih, nah ini yang udah makanan tradisional yang harus kita apa namanya tingkatkan lagi ya. Arem-arem. Arem-arem apa namanya? Arem-arem Mbok Brindil. Mbok Brindil. Macam-macam isinya nih ya. Daging asap juga ada kayak. Oke, teman-teman yang nanti mau langganan atau apa nanti ada di YouTube kita tuh nomor telepon yang bisa dihubungi dan sebagainya. Ini bagian dari kontribusi kami juga mengentaskan korban PHK atau apapun bentuknya dalam rangka untuk mandiri gitu ya. Sekali lagi bukan berarti PHK akhir buah segalanya, tapi mungkin menjadi awal dari segalanya. Itu yang paling penting. Jadi tapi betul kita hari ini bicara hak dan kewajiban. Tidak perlu atas nama apapun akhirnya kita malah mengorbankan siapapun. Nah ini yang penting. Jadi kita lagi bicara hal-hal yang normatif, tapi pada konteks nanti apapun yang menjadi nasib kita, menjadi apapun yang menjadi keputusannya dan sekaligus apapun itu ya, tidak menjadi sebuah kiamat bagi kita. Ya, harapan masih besar di sana dan kita perlu untuk membangun ini menjadi sebuah kemandirian. Itu tujuan kami dalam rangka untuk memperkenalkan produk-produk teman-teman semua yang hadir hari ini. Baik, kita jawab satu pertanyaan lagi sebelum commercial break. Nah ini seru nih. Ini terkait apa namanya? Saya bacakan dulu aja. Pimpinan perusahaan sedang berada di Singapura. Nah, Singapura ya, bukan Singapura itu kalau sebelahnya Tasik kalau ada Singapura juga tuh ya. Singapura maksudnya. Ya. Hubungan dengan adanya COVID-19, maka perusahaan berhalangan hadir sejak persidangan pertama hingga akhirnya putusan dan perusahaan sudah mengirimkan surat 2 kali untuk penundaan jadwal sidang karena si bos lagi di Singapura. Namun tetap perusahaan berhalangan hadir. Akhirnya majelis hakim melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara tersebut. Upaya hukum terhadap putusan fast track di PHI tersebut bagaimana? Baik. Perlu juga ada pengalaman gitu ya untuk kasus PHI ya. Ya itu penting. Ya. Dan meskipun ini akan menyentuh beberapa teori-teori dalam kuliah Fakultas Hukum kita, tetapi di luar dari itu bagi kita yang bukan dari background hukum, penting untuk memahami ini sehingga kita melihat bagaimana krusialnya menghadapi sebuah permasalahan terutama sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Yang pertama tentang berada di Singapura ya Pak ya? Singapura. Bukan di Singchat ya? Singapura apa Singchat? Ya? Oke, berada di Singapura, kemudian karena kondisi pandemi dia nggak bisa hadir di persidangan. Sehingga akhirnya sudah diminta 2 kali penundaan, tapi juga tetap berhalangan dan majelis hakim melanjutkan persidangan dan sudah putus perkaranya. Ya, memang benar, apabila sudah putus perkaranya, ini karena disebutkan first track di PHI ya, berarti masih di Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya hukumnya tentu dengan kasasi. Ya. Jadi di kasasi silahkan dilanjutkan. Bersyukurlah kita masih berada di PHI. Karena masih ada satu upaya lagi yaitu kasasi. Yang repot kalau sudah dikasasi. Kalau sudah dikasasi menjadi susah bagi kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kita bisa meremehkan proses-proses di PHI maupun di mediasi di Disnaker atau bipartit sekalipun. Karena semua proses itu memiliki arti besar dan sekaligus membangun alibi pada saat kita berproses di tahapan berikutnya. Ya.
penting bagi kita untuk menunjukkan cara pandang standing point dari masing-masing pihak dalam setiap tahapan, bahkan dimulai dari tahapan yang paling bawah yaitu bipartit. Ya. Tentu strategi ada, dan ini teman-teman dari advokat pasti sangat jago menggunakan strateginya, tetapi intinya para pihak, atau kalau kita dalam hal ini adalah perusahaan, perlu untuk menunjukkan standing point kita sejak awal. Justru kalau saya sangat menyarankan untuk tidak menghindar, apapun alasannya, tidak absen dari segala persidangan. Tidak absen, ya, karena ini kalau kita tidak hadir, kita tidak menyampaikan apa pendapat kita, apa opini kita, maka majelis hakim itu tidak akan mengetahui apa sebenarnya versi kita. Betul. Sehingga yang dipakai untuk memutuskan murni hanya dari versi pihak lawan, nggak imbang kan? Sehingga bisa saja putusannya ternyata berdasarkan fakta-fakta yang menurut kita tidak seimbang. Maka penting bagi kita dalam beberapa keadaan di luar sana, di beberapa klien DHM kami pernah mengurusi beberapa kegiatan litigasi seperti ini, di mana si klien, si perusahaan maksud saya itu tidak mau menghadiri persidangan. Tidak mau menghadiri persidangan. Kita ngomong sudah sampai di persidangan ya. Bahkan sebenarnya harusnya dari mediasi. Yang lebih seru, ada sebagian kecil klien kami yang pada saat diserahkan kasusnya kepada kami, itu diketahui mereka sejak awal tidak mau hadir, tidak mau berpendapat. Jadi waktu bipartit diundang nggak mau, kemudian ke Disnaker mediasi dia juga nggak mau datang, nggak ngasih pendapat, nggak memberikan opini, standing point-nya, terus pengadilan juga nggak mau hadir. Ya. Saya kira seperti ini diputuskan, habis-habisan itu. Saat itu sudah tinggal maju ke kasasi, dan itu menjadi sangat berat perjuangannya. Ya. Dan di beberapa keadaan yang lain, bahkan sampai kasasi, ternyata putusannya akhirnya babak belur. Perusahaannya juga jelas kalah kalau seperti itu. Ya. Karena dia tidak menggunakan haknya. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita dalam hal ini para pihak ya, baik kita dalam hal ini perusahaan maupun kita dalam hal ini karyawan, ya, kedua pihak yang bersengketa, yang berselisih dalam proses perselisihan hubungan industrial, itu masing-masing memiliki hak yang sama untuk menyampaikan opininya, pendapatnya, dan cara pandang mereka masing-masing. Apabila kita tidak menyampaikannya, memilih untuk tidak hadir, jangan dikira maka masalah selesai. Enggak. Masalah akan diselesaikan dengan pertimbangan yang setengah. Jadi pertimbangan yang hanya dari pihak lawan. Pertimbangan kita nggak dipakai akhirnya, karena kita nggak pernah menyampaikan. Ya. Bayangkan betapa ruginya kita apabila ternyata sebenarnya kita itu memiliki alat bukti kunci, ya, hal penting yang kalau kita sampaikan ternyata bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan sebagainya, ternyata karena kita tidak mau hadir, tidak mau menyampaikannya, akhirnya kita menjadi kalah dan babak belur. Ya. Begitu kurang lebih Pak Abi dan Ibu yang bertanya, silakan. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita komersial break dulu. Kita lihat pesan berikut. Baik, silakan yang mau lewat. Kita komersial break 5 menit ya, teman-teman yang di Zoom.